wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Hadirin sidang Jumat yang mengharapkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berlimpah nikmatnya yang kita tak bisa untuk hingga menghitungnya. Dari nikmat sehat waktu luang kita, nikmat jasad, dan banyak nikmat lagi, hingga nikmat yang paling utamanya, yakni nikmat keimanan dan nikmat keislaman, yang sampai saat ini dengan berbagai nikmat itu Allah mudahkan kita untuk melangkahkan diri kita melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat Jumat. Hadirin sidang Jumat, bahwasanya kita berada di tahun 1447 Hijriah, yang tentunya bagaimana tahun Hijriah ini adalah momen di mana seorang mukmin untuk menyempurnakan hijrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tepatnya ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersiap-siap untuk hijrah, dan bagaimana Nabi dan para sahabat dengan ikhlas hijrah memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang hijrah itu bukan hanya hijrah tempat saja, akan tetapi hijrah itu dengan niat dan karena Allah dan Rasulnya. Diterangkan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-100. Wa may yuhajiru fi sabilillah, barang siapa yang berhijrah, hijrahnya itu adalah di jalan Allah, yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah, maka akan dijadikan rezeki yang luas dari muka bumi ini. Kemudian dikatakan bahwa orang yang berhijrah ila Allah wa rasulih tsumma yudrikul maut, kemudian dia bertemu dengan kematian,
faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka telah tetap pahalanya di sisi Allah. Itulah bagaimana pahala orang-orang yang berhijrah telah dicatat. Walaupun dia dengan langkahnya, dengan niatnya belum sampai ke tempatnya, namun hijrah itu telah Allah catat. Dan suatu saat seorang hamba ditanya, ketika di antaranya, di zaman itu kenapa engkau tak berhijrah? Padahal bumi Allah itu telah luas untukmu. Maka disinilah bagaimana kewajiban dasar berhijrah itu. Dan ditunjukkan pula oleh Nabi kita sallallahu di antaranya al-muhajir man haullahu anhu, ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berhijrah bisa jadi orang yang sebelumnya melakukan berbagai amal keburukan atau dosa dan maksiat, akan tetapi dia bertobat, kemudian dia senantiasa berhijrah. Maka berhijrah itu pada konteks ini adalah dari keburukan menuju kebaikan. Yang asalnya diperbuat dosa-dosa dan maksiat pindah menjadi amal yang soleh, itulah hijrah. Dan juga konteks hijrah pada saat ini, di zaman ini, adalah bagaimana seseorang lebih baik lagi. Yang mungkin ketika orang itu berusaha dalam amal ketaatan, ada saja kekeliruan dan kesalahannya, akan tetapi dia berusaha terus menerus lebih baik lagi. Maka tentunya yang ditunjukkan dalam surah An-Nisa ayat 1 tadi, hijrah itu harus karena Allah dan Rasulnya. Dengan hijrah ketaatan ini, maka seseorang telah tetap pahalanya. Maka ada seorang yang berhijrah, akan tetapi hijrahnya karena wanita atau karena dunia yang diinginkannya, maka itulah yang akan baginya, yakni apa yang diinginkannya, akan tetapi dia tidak akan mendapat pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita berkaca diri, apakah kita melihat diri kita sudah benarkah hijrah kita dalam menegakkan ad-din, menegakkan Islam ini? Sudahkah kita benar-benar berniat ikhlas dan juga karena Allah dan Rasulnya? Karenanya kita juga ketika diperintahkan untuk bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, agar kita juga bertakwa. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihatlah apa yang dilakukan untuk esok hari. Ya, ini apa? Ketika kematian itu datang, akhirat itu datang di hadapan kita, apa yang sudah dipersiapkan? Yang pasti
seseorang bagaimana mencari arti kebahagiaan. Namun kebahagiaan itu bukanlah fata morgana duniawi. Yang dunia ini lahun wa la'ib, permainan dan senda gurau saja. Dan bagi orang yang mukmin bahwa ad-darul akhirah, kampung akhirat itu adalah lebih baik. Lau kanu ya'lamun, jika mereka mengetahui, maka tentunya arti kebahagiaan yang dicari, yakni bukan hanya kebahagiaan dunia saja, akan tetapi bagaimana kebahagiaan itu adalah bisa diteruskan hingga menjadi sa'adah fil akhirah, orang-orang yang bahagia di akhirat nanti. Yang dikala itu seseorang tak bisa pun dia berbicara. Yauma yatila takallamu nafsun illa bi'idnih. Dia itu tidak akan bisa bicara dikala hari itu melainkan dengan izinnya. Maka ada yang faminhum saqiyyun wa sa'id, orang-orang yang celaka dan orang-orang yang berbahagia. Adapun tentunya orang-orang yang berbahagia, maka wa amal ladina su'idu fa fil jannah, orang-orang yang masuk surga, yang dia akhir nanti pengembaraannya adalah di surga. Ya, ini tentunya bagaimana surga di antara pemandangan Allah yang sangat luas, yang luasnya sebesar langit dan bumi, sejauh mata mandang. Luar biasa tentunya luasnya surga. Itulah kebahagiaan yang sungguhnya. Bukan hanya kebahagiaan yang dicari dari harta atau dari pangkat jabatan, akan tetapi harta itu juga kita bisa mewujudkan kebahagiaan di akhirat dengan sedekah, dengan infak, dengan senantiasa menunaikan kewajiban zakat, dan juga jabatan itu dengan amanah, maka akan membuahkan kebahagiaan di akhirat. Dan juga dalam keluarga itu mewujudkan ketakwaan agar sampai pada kebahagiaan di akhirat. Itulah bagaimana hasil dari amalan di dunia. Tentunya itulah harapan kita semua. Wallahu fiikum. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa barakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin sidang Jumat, bahwasanya orang yang berbahagia di surga tentunya mendapatkan nikmat yang tiada putus-putusnya. Karenanya ada orang yang sukses di dunia, akan tapi dia celaka di hari kiamat kelak. Dan tentunya harapan kita menjadikan kebahagiaan di dunia ini menjadi kebahagiaan juga di akhirat. Walaupun tentunya juga kita lihat bagaimana para nabi, ujian yang mereka alami, yakni ketika mereka mendakwahi kaumnya, namun disuruh untuk berhijrah karena
kaumnya yang tidak mengikutinya. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, banyak diantaranya dia 950 tahun berdakwah, namun justru yang mengikutinya hanyalah sedikit. Dia disuruh berhijrah dengan menaiki perahu. Kemudian juga Nabi Hud, Nabi Shalih alaihissalam, demikian juga sangat sedikit pengikutnya. Nabi Lut berhijrah, hingga tentunya juga itu adalah di antara perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Dan tatkala hijrah itu dengan niat yang ikhlas, maka tentunya akan membuahkan kebahagiaan. Maka tentunya kembali pada keyakinan kita, Allah telah menjanjikan murghaman katsira, dengan rezeki yang luas, ya.